Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nausir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 170. Ya, surah Al-Baqarah ayat 170. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, ya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah kalian apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi orang-orang musyrik, para penyembah berhala, ya mereka diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, ya, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang musyrik itu mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jadi orang-orang musyrik itu justru mereka mengatakan bahkan kami lebih memilih untuk mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami, orang-orang tua kami terdahulu, ya, atau kakek-kakek kami terdahulu, yaitu yang mana orang-orang tua mereka terdahulu adalah orang-orang musyrik, ya mereka menyembah berhala, bukan mentauhidkan Allah, ya, bukan mentauhidkan Allah, justru mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka tidak mau mengikuti ajaran Al-Qur'an, yaitu ajaran tauhid, yaitu ajaran yang meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini ikhwat Islam azakumullah. Kemudian apa kata Allah? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Ya. Ya, namun bagaimana seandainya kata Allah, orang-orang tua mereka itu atau nenek-nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an, itu tidak memahami dengan benar atau tidak memiliki pemahaman yang benar tentang penyembahan, tentang ibadah yang sebenar-benarnya. Walayah tadu, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian jangan taklid buta. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrik Mekah itu untuk taklid buta. Taklid buta itu artinya mengikuti apa yang mereka tidak ada pengetahuan tentangnya. Artinya sekedar saja ikut-ikutan. Ya.
Ya, padahal tidak ada ilmu tentang itu. Ya, padahal berhala-berhala itu ya adalah sembahan-sembahan yang batil. Kenapa kalian ikuti itu? Kalian tidak punya ilmu tentangnya. Hanya sekedar ikut-ikutan saja apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, orang-orang tua kalian terdahulu, ya kalian pun ikut saja begitu tanpa kalian mempertanyakan mana dalilnya, mana landasannya. Ya namanya itu taklid buta ya. Taklid buta artinya sekedar mengikuti tanpa melihat dari mana dasarnya, landasannya, dan seterusnya. Jadi adapun agama Islam ini adalah agama yang berdasarkan dengan dalil-dalil, yang berdasarkan dengan landasan-landasan yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keyakinan atau agama yang dianut oleh orang-orang musyrik adalah agama yang tidak dilandasi dengan atau keyakinan yang tidak dilandasi dengan hujah yang kuat. Ya, mereka cuma sekedar turun temurun mengikuti saja. Nenek moyang mereka menyembah berhala, menyembah patung dan seterusnya, mereka juga ikut begitu tanpa mereka menanyakan dari mana asalnya, dari mana sumbernya. Ini ikhwat Islam, ta'azakallah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang kafir ya, jadi ayat selanjutnya ini Allah ingin memperumpamakan atau menyamakan orang-orang kafir dengan hewan ternak ya. Jadi orang kafir itu Allah samakan dengan hewan ternak. Apa persamaannya? Sama-sama tidak memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Sama-sama tidak berpikir, tidak mempunyai pikiran yang jelas, ya, tidak memiliki apa namanya pikiran yang jelas. Ya, itulah binatang ya. Binatang itu dia cuma memiliki insting tapi tidak memiliki pikiran, tidak memiliki hati, ya, tidak memiliki jiwa, ya, itu. Jadi perumpamaan orang-orang kafir kata Allah sama seperti binatang ternak, hewan ternak yang mengikuti apa yang diinginkan oleh tuannya, oleh pengembalanya, ya, sedangkan dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh pengembalanya itu. Artinya seandainya pengembalanya itu berbicara, ya, maka hewan itu tidak memahaminya. Ya, hewan itu cuma sekedar dia menuruti saja apa yang di apa namanya, apa yang disuruh ya, atau apa yang dihalau oleh apa yang diarahkan. Ya, tetapi sekali lagi hewan ternak itu tentu tidak memiliki akal, tidak memiliki pikiran, ya, cuma sekedar mendengarkan saja suara-suara apa yang disampaikan oleh pengembalanya. Begitulah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mereka sudah diajak ya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, tetapi mereka tidak perhatikan itu, mereka tidak indahkan itu, mereka tidak mengambil apa yang diperintahkan kepada mereka, apa yang dilarang kepada mereka. Ya, itulah apa namanya keadaan orang-orang kafir. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Mereka tidak mau mengambil pelajaran. Mereka tidak mau berpikir bahwasanya kesyirikan itu adalah perbuatan yang terlarang. Bahwasanya yang benar adalah ajaran mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam azakullah. Kemudian Allah perumpamakan juga orang-orang kafir seperti orang yang summun, yaitu tuli. Ya, seperti orang yang tuli, kemudian orang yang bisu, dan kemudian orang yang buta. Fahum la yaqilun, dan mereka pun
ya adalah orang-orang yang tidak berakal, yang tidak bisa memahami dengan pemahaman yang benar, tidak memiliki hati yang lurus, yaitulah orang kafir. Ya, mereka itu ibarat seperti orang yang tuli, orang yang bisu dan orang yang buta. Ya, itulah perumpamaan mereka. Dinamakan dia adalah orang yang bisu, ya, atau yang tuli, maksudnya sumun. Sumun itu artinya tuli, karena mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, mereka tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mau masuk ke dalam Islam. Maka mereka diibaratkan seperti orang yang tuli, yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan kepada mereka. Kemudian bukmun itu artinya bisu. Ya, artinya bisu, mereka tidak menyampaikan yang hak, ya, tidak menyampaikan kebenaran, ya. Mereka tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Justru mereka sembunyikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan perut-perut mereka, untuk kepentingan pribadi mereka. Kemudian umyun, mereka adalah buta, ya. Maksudnya mereka buta kepada kebenaran. Ya, mereka tahu itu kebenaran tapi mereka tolak, ya, kebenaran itu. Dia remehkan kebenaran itu. Ya, itulah perumpamaan orang yang buta, yaitu tidak melihat ayat-ayat Allah, tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian kita lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah kalian dari hal-hal yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya, hendaklah kalian bersyukur hanya kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian yaitu menyembah hanya kepada Allah atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik saja. Ya, makanan-makanan yang baik-baik, itu halal dan thayyib, ya, dan baik. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ma razaqnakum, atas apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita punya rezeki ini. Yang penting kita hanyalah untuk berdoa dan berusaha. Ini ikhwatul Islam, a'azakullah. Ya, jadi dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah perintahkan kita, orang sebagai orang beriman, untuk memakan makanan yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, biar sedikit ada, yang penting halal. Ya. Kemudian ma razaqnakum, atas apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Maksudnya menunjukkan bahwasanya makanan-makanan yang baik itu adalah merupakan pemberian dari Allah, rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Washkurillah, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan memberikan begitu banyak. Allah siapkan makanan-makanan yang halal dan thayyib dan baik. Oleh karena itulah maka hendaklah kita balas itu semua dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan senantiasa untuk meninggalkan senantiasa untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi washkurullah, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian mengaku menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kalian mengaku bahwasanya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka kalian harus memakan makanan yang baik-baik dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin
fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ya, yang artinya sesungguhnya ya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan atas kalian ya, mengharamkan ke atas kalian yaitu bangkai, darah yang mengalir, kemudian daging babi, kemudian sembelihan-sembelihan yang ditujukan selain kepada Allah, ya, maka ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bangkai, darah hewan yang mengalir ketika disembelih itu darahnya yang mengalir itu adalah diharamkan, ya, diharamkan untuk dikonsumsi. Begitu juga daging babi juga diharamkan untuk dikonsumsi. Begitu juga sembilan-sembilan yang ditujukan kepada berhala-berhala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tujuan untuk bertakarub kepada Allah, tetapi mereka menyembelih ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman turra ghairu baghin, siapa yang terpaksa untuk memakan bangkai itu atau makan darah atau yang tadi saya sebutkan, ya, namun itu terpaksa, ya, dia makan itu karena terpaksa, misalnya tidak ada lagi makanan kecuali itu, kecuali bangkai misalnya, kalau tidak makan dia akan meninggal dunia karena kelaparan, maka ketika itu dia dikatakan dalam keadaan darurat, ya. Ketika dalam keadaan darurat maka dia dimaafkan, ya, tidak ada dosa baginya selama dia tidak mencari-cari yang haram dan juga tidak berlebih-lebihan. Artinya jangan dia sengaja mencari-cari yang haram lalu dia lalu dia melakukan perbuatan yang diharamkan itu, ya. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, bagi orang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan, misalnya seperti bangkai atau darah yang mengalir dan daging unta misalnya, ya, terpaksa namun tidak gerobagin, tidak mencari-cari sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, yang tidak melampaui batas, artinya tidak mengkonsumsi lebih daripada yang diinginkan atau yang dibutuhkan, ya. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa Alkitab, yaitu berupa, ya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, wa yashtaruna bihi tsamanan qalil, dan mereka membeli ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit, yang sangat murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak memakan, ya, yang ada di perut mereka melainkan adalah api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat tidak akan mengajak mereka untuk berbicara. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak mensucikan mereka dari segala dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, maka bagi mereka adalah siksaan atau azab yang pedih. Ini dalam ayat ini sangat jelas Allah melarang siapa saja yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu harus diperlihatkan, jangan disembunyikan dengan tujuan kepentingan pribadi, maka itu tidak dibenarkan. Ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Kemudian ini balasan yang sangat besar pada hari kiamat kelak, yaitu orang-orang yang tadi menyembunyikan, ya, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan
orang yang menukar ayat-ayat Allah dengan kepentingan dunia. Maka ganjarannya kelak ya pada hari akhirat Allah pertama mereka akan memakan makanan yang mana makanan terbuat dari api neraka sehingga menghancurkan perut-perut mereka. Yang kedua, pada hari kiamat Allah juga tidak akan mengajak mereka Allah tidak mengajak mereka untuk berbicara, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan dosa-dosa mereka, wala yuzakkihim. Ya, walahum adzabun alim, karena dan mereka itu adalah mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Dan orang-orang yang membeli kesesatan yang digantikan dengan petunjuk, kemudian membeli azab digantikan dengan ampunan, fama asbarahum 'alan nar, ya, maka sangat bersabar ya, mereka itu begitu sangat bersabar terhadap api neraka. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitab bil haqq. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ya Alkitab bil haqq dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan adapun orang-orang ya yang diberikan Alkitab ya, namun mereka berselisih ya terhadap Alkitab itu ya, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang syiqaq ya, kehidupan yang tidak tentram ya, kehidupan yang bercerai-berai ya, yang sangat bercerai-berai ya, tidak rukun, tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian ya. Karena apa? Karena mereka menyelisihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka ya tidak mengikuti ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang surah Al-Baqarah ayat 170 hingga ayat 176. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Barakallahu fikum, nasykurukum ala hudurikum. Kita ucapkan dengan baca doa perut majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.